Tidak semua produk berpotensi bisa laris manis. Dan saya merasakan betul bagaimana ketika bisnis ini dibikin sedemikian rupa produknya bisa berpotensi laris manis. Gokil banget sih buat kitanya, terutama buat para owner. Apa yang dirasakan sama kita? Ya jelas rekening kita makin gendut ya karena cuannya terus datang ya. Dan pastinya adalah kalau misalkan udah cuannya udah banyak, bisa sedekah makin brutal lagi. Pertanyaannya adalah jualan apa yang bisa berpotensi laris manis dan bisa laku keras. Jadi teman-teman, kalau bicara masalah tentang produk yang laris manis, yang laku keras, kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu nih. Mencari tahu terlebih dahulu karakteristik ataupun kriteria yang berpotensi laris itu yang seperti apa. Saya gak akan bahas tentang misalkan, produk yang laris itu adalah produk fashion. Produk yang laris itu adalah produk kosmetik. Produk yang laris itu properti. Atau mungkin bahkan makanan. Saya gak akan bahas itu di video kali ini. Yang ingin saya bahas adalah, Anda perlu menentukan terlebih dahulu kriteria, karakteristik yang memang perlu ada dalam bisnis Anda, terutama pada saat bikin produk. Pada saat saya punya produk sekarang nih, saya punya produk kan macam-macam ya. Ada produk skincare kosmetik, ada produk cemilan, ada produk fashion, ada produk digital gitu ya. Nah ini punya ciri khas masing-masing. Misalkan kalau saya sekarang jualan produk kosmetik skincare, orang kalau sudah nyaman, dia sulit untuk bisa berpindah ke brand lain. Itu kalau misalkan sudah nyaman di skincare-nya ataupun di kosmetiknya. Tapi beda ketika misalkan jualan fashion. Fashion itu seringkali kita melihat banyak pasar ataupun customer yang mereka justru pengen nyoba-nyoba ke brand yang lain. Ini berlangsung juga akhirnya para pasokan itu jarang sekali ada orang yang memang dia tuh loyal pada satu brand saja. Beda dengan kosmetik skincare, kalau dia jualan produknya itu cuma X doang gitu ya. Contoh kalau di kita ada Bior Kosmetik ini doang, ya dia mungkin tidak jualan yang lain. Apalagi diatur dalam sistemnya. Tapi kalau udah jualan brand Salihah Hijab misalkan, brand kita, tapi kemungkinan besar dia jualan brand hijab-hijab yang lain, bisa dipahami ya. Nah ini karakteristiknya. Contoh lagi kalau misalnya itu jualan cemilan, snack, yang recehan mungkin harganya gitu ya, dibandingkan jualan properti yang miliaran. Ya, tapi kan kalau bicara masalah properti kan, orang nggak mungkin repeat order tiap hari Pak. Poinnya apa? Setiap produk ini punya konsekuensi masing-masing, punya natural produk masing-masing. Tapi terlepas itu semua, yang pasti, kalau Anda pengen jualannya itu laris manis dan laku keras, pastikan memenuhi 3 kaidah ini. Ya, 3 kaidah ini apa aja itu? Product market fit. Apa itu product market fit? Product market fit adalah produk yang bisa memenuhi kebutuhan pasar. Produk yang bisa menyelesaikan permasalahan pasar. Produk yang bisa membantu memenuhi keinginan pasarnya. Contoh, pasar ingin badannya langsing, maka keluarlah produk fiber misalkan. Nah itu dengan adanya produk fiber tersebut, sehingga orang lain mudah BAB-nya gitu ya. Dan akhirnya nanti secara berat badannya menyusut dan mendapatkan berat badan yang ideal. Berarti produk market fit. Atau misalkan katakanlah dari segi masalah kayak misalkan fashion. Ada yang orang pengen pakai baju fashion itu ya, pakai baju hijab itu, yang dia tuh pengen menutup aurat tapi nggak malu-maluin, dalam arti nggak norak, maka ada keluar brand tertentu gitu. Atau misalkan pengen baju dressnya tapi pengen yang memang beda gitu, yang pengen kalau pas pakai itu terlihat langsing gitu, muncullah produk ZB misalkan. Produk-produk yang saya bikin itu rata-rata kawan memenuhi kaidah produk market fit. Emang ada kan yang produk gak market fit? Banyak. Dimana ketika itu dibikin produk ego fit gitu, bukan market. Jadi berdasarkan sesuai dengan keinginan dia sebagai owner. Gue sukanya adalah misalkan bikin A, ya dia bikinnya itu doang misalkan. Nah ini yang bahaya. Maka hati-hati dengan idealisme Anda pada saat bikin produk. Gak apa-apa Anda idealisme, tapi Anda harus melihat pasar juga. Pasarnya siapa kira-kira? Nomor 1 poinnya adalah pastikan produk market fit. Apa yang diselesaikan dalam produk market fit? Sekali lagi teman-teman semua. 1 adalah kebutuhan. 2 adalah keinginan. 3 adalah masalah. Makan itu adalah kebutuhan. Makan enak itu adalah keinginan. Makan enak dan banyak, tapi misalkan rendah kolesterol adalah ketakutan misalkan. Ketakutan nih kolesterolnya misalkan. Nah, maka hadirlah produk apa? Produk market fit itu nomor 1. Nomor 2, pastikan berpotensi untuk mendapatkan retensi yang tinggi. Atau bahasa lainnya adalah high customer retention. Repeat ordernya tinggi. Kalau misalkan seorang, katakanlah orang beli kasur, Anda beli kasur. Kapan terakhir kali Anda beli kasur? Dan kapan lagi kira-kira Anda akan beli kasur lagi? Nah, ini kan berarti customer lifetime value. Ya. Oh, ternyata gue bakal beli kasur lagi ketika misalkan ada orang baru di rumah. Entah itu misalkan anak, misalkan atau istri, misalkan atau katakanlah apalah, misalkan orang tua, misalkan baru beli kasur lagi. Nah ini kan ordernya hanya ketika ada momen tertentu. Atau misalkan katakanlah Anda beli rumah, kapan Anda beli rumah lagi? Rasa-rasanya ada jarang. Kecuali untuk investasi, kan dihuni cuma 1 doang. Maka carilah bisnis yang customer retensinya tinggi.
yang bisa repeat ordernya kenceng. Contoh kalau tadi bedak, jualan bedak, lipstick, habis 1 bulan beli lagi, dan seterusnya gitu ya. Termasuk yang lainnya, kira-kira kapan dia repeat order? Sehingga bisnis itu dibangun atas dasar repeat order. Kita jualan produk, namanya produk sayuran misalkan ya. Sayuran itu kalau misalkan hari ini beli, mungkin lusa beli lagi. Benar gak? Atau beli telur misalkan ya. Hari ini beli, besok beli lagi bahkan. Kalau snack gimana? Snack belum tentu setiap hari. Mungkin bisa jadi 3 hari sekali, 4 hari sekali, tapi masih mungkin. Beda dengan properti tadi gitu. Di intinya adalah pikirkan, sepikirkan mungkin gitu ya. Bagaimana caranya Anda bikin produk itu yang retensinya tuh bisa tinggi. Jangan jualan hanya gara-gara apa? Momen 1 kali doang. Apa itu momen 1 kali doang? Ketika 1 kali udah closing, udah gak ada repeat order lagi. Ini yang sayang banget, yang nanti potensinya gak bisa laris manis dan gak bisa repeat order. Nomor 3 yang gak kalah penting adalah pasarnya pastikan besar. Large market size. Ukuran pasarnya besar. Dilihat dari mana? Dilihat dari data riset pasar. Ya, data di internet. Banyak sekarang orang belum juga menyentuh angka 1 triliun pertama, orang sudah pindah ke bisnis yang lain. Atau katakanlah bahkan 10 miliar pun belum pernah merasakan, tapi udah mulai palu gada ke yang lain. Nah sekarang Anda cek pasarnya, apakah pasarnya besar atau tidak. Kalau yang pasarnya besar, garap, seriusi. Ya, contoh, produk digital di Indonesia itu mungkin pasarnya mungkin tidak sebesar di luar negeri. Suatu ketika saya pernah ngisi seminar dengan para internet marketer di luar negeri gitu ya. Yang saya tanya, kalau di luar itu kalau loannya bisa nyampe 8 miliar sampai 10 miliar seminggu. Sementara di kita Indonesia baru nyampe 1 miliar. Atau bahkan 2 miliar maksimal. Artinya kan ketertinggalan 5 kali lipatnya gitu. Jadi pasar Indonesia belum tumbuh. Nah memang di Indonesia biasanya pasarnya agak telat. Tapi lagi-lagi poinnya adalah, coba Anda pikirkan produk apa yang sekiranya bisa mendapatkan pasar besar di Indonesia ini. Jadi pahami ya? Nah semoga dengan 3 poin tadi, nomor 1 adalah product market fit. Kedua adalah high customer retention. Yang ketiga adalah large market size. Bisa membuat Anda bisnisnya itu produknya laku keras dan laris manis gak karuan. Ingat, jangan pernah bikin produk yang karakteristiknya tidak mengandung 3 poin ini. Kalau memang Anda nanti asal-asalan, lawan katanya gimana Kang? Product market fit berarti cuma sekedar ego semata. Customer retention cuma one sekali bayar doang. One time payment doang gitu ya. Yang marketnya kecil berarti kalau yang ketiga large market size berarti marketnya kecil. Intinya adalah coba jadikan ini sebagai checklist Anda pada saat mulai bisnis dan jualan. Sudah paham ya? Kalau Anda ingin ditanyakan atau mungkin pengen request materi khusus, silahkan komen di kolom komen. Kalau Anda suka, like dan share video ini ke sebanyak-banyak orang. Jangan lupa subscribe juga di channel ini dan pantau terus. Insya Allah bermanfaat buat jualan Anda supaya makin laris lagi.